Salam, perkenalkan, nama saya Marianus Arwan Bakrin dengan NIM 17030800011, mahasiswa semester 7 jurusan Sosiologi, Universitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video kali ini merupakan video tugas UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan atau mengkaji sebuah fenomena yang berkaitan dengan manipulasi data pasien COVID-19 yang terjadi berkaitan dengan pemberitaan ada tentang fenomena manipulasi data pasien COVID-19 yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Jadi di sini nanti saya pengkajiannya menggunakan metode analisis ROCP. Baik, kita langsung saja. Jadi yang pertama, di slide pertama di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona itu sendiri dan juga kehadirannya di Indonesia. Jadi virus corona atau yang biasa disebut dengan atau bahas istilah kerennya COVID-19 merupakan sebuah virus yang sangat berbahaya bagi manusia ya tentunya ya. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 sehingga namanya disebut dengan COVID-19 tadi. Jadi berbagai spekulasi banyak bermunculan tentang kemunculan virus ini, tentang asal-usul virus ini dan lain sebagainya, seperti banyak yang mengatakan bahwa virus ini berasal dari makanan yang tidak lazim yang dikonsumsi oleh masyarakat Cina seperti sup kelelawar dan yang lainnya. Terus ada banyak juga yang mengatakan bahwa virus ini merupakan rencana suatu negara untuk menghadirkan perang dunia, dan masih banyak lagi spekulasi mengenai hal ini. Terus dalam waktu yang singkat, tidak terlalu lama, virus ini dapat menyebar tidak hanya di seluruh Cina saja, tetapi hampir seluruh dunia. Eropa, Amerika, bahkan Asia, itu hampir seluruh dunia terkena wabah virus ini. Di Indonesia sendiri, kasus tentang masyarakat yang terjangkit virus corona ini baru terjadi sekitaran bulan Februari. Jadi di mana saat itu ditemukan salah satu warga Indonesia terkena COVID, dan lambat laun semakin menyebar dan semakin banyak masyarakat Indonesia yang terjangkit, sehingga sampai pada hari ini, pada saat ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat atau jumlah terinfeksi virus tertinggi atau terbesar di dunia. Jadi beberapa bulan terakhir ini, di tengah keresahan masyarakat tentang meningkatnya kasus positif daripada virus ini, COVID-19 ini, berbagai media mengeluarkan berita atau spekulasi yang bermunculan dan mengatakan bahwa adanya manipulasi tentang data pasien COVID-19, di mana ada pemerintahan yang mengatakan rumah sakit meng-COVID-kan pasien yang sebenarnya bukan COVID. Terus pasien yang meninggal bukan COVID juga diklaim bahwa meninggal karena COVID dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya di sini saya akan tampilkan di sini dua berita. Yang pertama yang berkaitan dengan itu tadi, yang berita tentang peng-COVID-an pasien dan lain sebagainya itu. Yang pertama ini berita dari media riaupost.co pada 15 Oktober 2020 dengan judulnya itu atau topiknya itu keluarga pasien laporkan dinas kesehatan ke Polda. Jadi di sini intinya pada berita ini, pada slide ini saya tampilkan semua
isi berita itu saya tampilkan semua di dalam slide, tetapi inti daripada berita ini bahwa pihak keluarga pasien yang meninggal dengan status negatif COVID-19 namun tercatat positif di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Riau ini mengambil langkah hukum di mana mereka melaporkan Dinas Kesehatan kepada atau ke Polda Riau. Pelaporannya pada tanggal 14 Oktober. Di dalam berita ini memuat berbagai tanggapan atau pernyataan daripada korban yang melaporkan dan lain sebagainya. Ada tanggapan dari pihak kepolisian dan juga tanggapan dari pihak rumah sakit yang sini yang mengatakan bahwa pihak rumah sakit ini menyatakan bahwa pasien ini meninggal karena data atau human error pada proses pendataan. Jadi ini mereka bilang bahwa ini kesalahan mereka dalam mengupdate data begitu. Nah, selanjutnya yang pada isu yang kedua itu isu rumah sakit mengcovidkan pasien. Ini terjadi berita yang dikeluarkan oleh republika.co.id pada 1 Oktober 2020. Ini berkaitan, ini terjadi di Jawa Tengah ya. Ini sampai melibatkan Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo. Sehingga ini beritanya definisi kematian di masa pandemi harus dilihat kembali, hal ini perlu dilakukan. Ini beritanya tentang Kepala Staf Kepresidenan atau Kepala Staf Presiden Muldoko bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Pranowo di kantor Gubernur Jawa Tengah membahas penanganan COVID di Jawa Tengah. Ini berita ini sampai melibatkan Ganjar Pranowo juga di sini. Kemudian selanjutnya mungkin di slide-nya ini saya ketik salah ya. Ada 2 contoh tapi di sini saya ketik 1. Jadi nah 2 contoh di atas itu rasanya bisa menjadi salah satu bukti bahwa adanya manipulasi berkaitan dengan pasien COVID yang terjadi selama ini. Nah, bahkan masih banyak berita di luar yang berkaitan dengan adanya manipulasi pasien COVID di Indonesia. Yang tak kalah menarik juga adalah bahwa adanya pemberitaan yang kira-kira bulan April kalau tidak salah, itu WHO mengatakan pasien di Indonesia itu dimanipulasi begitu. Ini pernyataan dari salah satu dokter, saya lupa namanya, pernah menonton dia di broadcastnya Deddy Corbuzier, itu dia mengatakan COVID ini tidak benar dan lain sebagainya. Yang penting dia mengatakan bahwa banyak manipulasi yang terjadi selama masa pandemi ini. Dengan berbagai pemerintahan media yang ada tentang COVID ini, saya melihat bahwa ada banyak sekali kejanggalan dan dalam meningkatnya kasus positif COVID-19 dari berbagai penyakit dan juga tingkat kematiannya, karena tingkat kematiannya juga meningkat walaupun tingkat kesembuhan juga meningkat, tetapi saya bisa bilang keadaannya masih genting lah. Terus saya melihat bahwa adanya permainan yang sedang dimainkan oleh berbagai pihak untuk mencari keuntungan sendiri di tengah keresahan masyarakat akibat wabah ini. Hal ini pasti tidak terlepas dari faktor ekonomi, terutama faktor ekonomi yang menguntungkan berbagai pihak tersebut. Jadi berikut analisis saya menggunakan atau pengkajian saya mengenai fenomena ini menggunakan metode analisis Rosippi. Jadi metode analisis Rosippi ini dibagi ke dalam 7 bagian berdasarkan 7 huruf yang ada di dalam kata Rosippi ini ya. Jadi yang pertama huruf R itu yaitu rule atau peraturan. Jadi dalam hal ini saya melihat bahwa sudah ada aturan yang mengatur tentang sesuatu yang berkaitan dengan COVID-19 ini, tetapi masih saja ada oknum atau pihak yang mengabaikan dan demi kepentingan mereka sendiri sehingga merugikan pihak lain, di mana hal ini juga bisa dikarenakan oleh peraturan tersebut mungkin kurang mengikat sehingga banyak oknum yang masih bisa seenaknya melanggar peraturan tersebut. Yang kedua opportunity atau kesempatan,
seperti yang kita ketahui, tindakan seperti ini yaitu memanipulasi data selagi data, apalagi data tentang kesehatan seseorang ini, di mana di masa pandemi ini merupakan tindakan yang tergolong dalam tindakan kejahatan menurut saya. Tetapi seperti yang kita ketahui juga bahwa kejahatan itu pun terjadi tidak semata-mata karena adanya niat saja, juga ada kesempatan di mana memberi peluang untuk mereka atau oknum ini melakukan kejahatan meskipun sudah ada peraturan yang mengatur. Jadi kesempatan inilah yang membuat oknum tersebut lebih leluasa atau langsung memanfaatkannya untuk melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu capacity atau kemampuan. Nah, di sini kemampuan dimiliki oleh seseorang itu sangat berpengaruh untuk melakukan sesuatu hal. Hal ini yang membuat orang dengan mudah melakukan kejahatan dan yang lainnya. Mereka yang melakukan kejahatan ini memanipulasi data pasien ini tentu mereka mempunyai kapasitas atau kemampuan yang lebih dalam berbagai bidang, sehingga mereka dengan mudah melakukan kejahatan tersebut. Kapasitas yang mereka miliki ini seperti kapasitas yang kemampuan berpolitik, kemampuan ekonomi, kemampuan berbudaya, dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan. Yang berikut yaitu communication atau komunikasi. Ini komunikasi yang baik itu dapat membantu seseorang untuk mempermudah segala urusan mereka. Namun berkaitan dengan fenomena ini, saya melihat bahwa komunikasi di dalam fenomena ini, komunikasi yang dibangun oleh aktor yang terlibat dalam fenomena ini sangatlah tidak bagus, di mana hal ini yang mengakibatkan terjadi berbagai protes dan penolakan yang terjadi akibat manipulasi ini. Berikut tentang interest atau kepentingan. Faktor kepentingan menjadi salah satu faktor utama seseorang melakukan suatu tindakan kejahatan. Jadi faktor kepentingan ini bisa dikarenakan oleh beberapa hal seperti kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Sama hal juga dalam kasus ini, saya melihat bahwa peran dari para faktor kepentingan ekonomi dan kepentingan politik ini sangatlah besar dan sangat mendasari terjadinya fenomena ini. Yang berikut proses. Proses adalah kategori untuk menemukan penyebab perilaku bermasalah berkaitan dengan keterlibatan seorang atau sekelompok orang dalam sebuah masalah. Dalam hal berkaitan dengan fenomena ini, saya melihat bahwa proses itu sudah direncanakan dan sudah terorganisir dengan baik oleh mereka oknum dari fenomena ini, sehingga mereka dapat dengan mudah melakukan manipulasi data tersebut. Kemudian ideologi. Kategori ideologi berkaitan dengan nilai dan sikap yang dianut oleh suatu masyarakat. Hal ini biasanya merupakan hasil kesepakatan yang dibuat secara bersama dan lain sebagainya. Berkaitan dengan fenomena ini, saya melihat bahwa mereka yang melakukan kejahatan ini, memanipulasi data ini, mereka sama sekali tidak memahami dan tidak menjiwai ideologi bangsa Indonesia, karena apa yang mereka lakukan ini secara tidak langsung merugikan banyak orang, merugikan pihak keluarga dan lain sebagainya yang menjadi korban itu. Yang terakhir, kesimpulan dari contoh berita dan kajian tentang fenomena di atas yang sudah saya jelaskan secara singkat tadi. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa mereka atau pihak yang melakukan manipulasi data pasien ini merupakan mereka yang mempunyai kekuatan dan kapasitas yang cukup berpengaruh di dalam masyarakat. Mereka ini melakukan hal ini sudah direncanakan terlebih dahulu dan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri berkaitan dengan bidang politik maupun ekonomi. Ini dua bidang ini sangat mempengaruhi sekali, dan dua bidang ini juga yang merupakan tujuan utama menurut saya di mana mereka melakukan hal ini. Karena mereka yang terlibat dalam manipulasi data ini adalah sebagian besar mereka yang mempunyai pengaruh di kalangan pemerintah maupun masyarakat. Jadi kita bisa lihat mereka yang melakukan manipulasi ini, mereka yang punya pengaruh. Biarpun yang melakukan itu staf-staf di rumah sakit misalnya, staf-staf atau perawat atau apa, tapi di belakang mereka itu pasti ada orang yang berpengaruh, mempunyai pengaruh. Kemudian berkaitan dengan tujuan ekonomi, ini yang paling penting karena mereka ini pasti dikarenakan, sepengetahuan saya, jumlah uang untuk penanganan pasien COVID-19 ini terbilang cukup besar, sehingga
hal ini yang membuat mereka tergiur untuk memanipulasi data tadi, sehingga biarpun orang tidak COVID tetapi mereka meng-COVID-kan, tetapi uangnya itu masuk di mereka, bukan masuk kepada perawatan orang tersebut. Jadi mungkin hanya sekian penjelasan dari saya berkaitan dengan, atau pengkajian saya berkaitan dengan fenomena manipulasi data COVID ini. Terima kasih.